Halo sahabat Catch Me. Pagi ini mami, siang ini malah ya. Kamu jangan pergi kemana-mana, lagi di live ini teh. Mau kemana cantik? Sini aja cantik, kita kan lagi live. Tunjukin teman-teman. Ya guys, jadi ceritanya aku tuh kan pergi keluar dari tempat aku tinggal inilah ya. Terus seperti biasa kalau traveling itu kan kucing kan nggak ada yang ngurus, nggak ada yang miara. Sebenarnya aku bukan untuk minta diurus, bukan, karena cuma buat ngasih makan aja sama minta buangin pupuknya, karena kan kalau tempat pupuk penuh itu kan kucing-kucing nggak mau lagi ya pakai. Jadi aku tuh minta tolong lah, ya minta tolong dalam arti kita bayar gitu ya, untuk kasih makan, kasih minum, dan tolong bersihin pipip sama pupuknya. Pas aku pulang itu tempat pipipnya itu penuh, tempat minumnya kosong. Cantik itu sampai minum air kotor di tempat cucian piring. Aku lihat ayamnya itu sudah bagian, ada satu wadah itu kepala ayamnya tuh udah busuk gitu ya. Jadi aku tuh berasumsi, oh mungkin si orang yang aku suruh ini nggak dateng dia. Entah udah sehari apa 2 hari dia nggak dateng gitu. Kan jadi stres ya. Tapi untung anakku tiga-tiganya masih hidup. Mungkin orang ini nggak mau bilang kalau dia nggak dateng. Ada hari-hari yang dia nggak dateng. Soalnya kalau dia dateng kan nggak mungkin sampai kepala ayamnya tuh sampai bau banget gitu kan. Jadi ini satu dilema yang aku belum dapat solusinya kalau aku traveling. Terus rumah aku titip dengan resiko ya kalau kita ngasihin kunci mereka bisa masuk. Aku nggak pernah ngecek juga gitu. Jadi risikonya besar banget. Dulu tuh aku pernah nyuruh orang juga, waktu ninggalin Jejel itu parfum aku ternyata habis semua, dioplos. Semua parfum asli itu dioplos dengan alkohol oleh yang ngejagain kucing aku waktu itu. Bukan ngejaga ya, artinya dia cuma ngasih makan doang, makanannya udah disiapin semua. Jadi besok-besok aku mau punya strategi. Kucingku ini kan semua makan alami itu loh guys, masalahnya mereka ini makan alami, jadi makan kepala ayam. Jadi kan untuk kepala ayamnya kan udah direbusin semua, udah disetok penuh, satu kulkas tuh udah berapa kotak gitu. Jadi tinggal nuanginnya itu loh. Aku butuh tangan yang nuanginnya itu. Aku itulah, bayarlah orang gitu kan. Tapi ternyata itu jadi dilema banget buat aku. Pulang-pulang rumah kotornya setengah mati, dia nggak ada inisiatif buat bersihin sama sekali gitu ya. Terus resiko juga ya, barang-barang segala macem. Jadi akhirnya aku mulai berpikir besok-besok terpaksa aku kasih kucingku ini selama kalau aku traveling itu dengan cat food yang dry food, yang makanan pabrikan. Untungnya 3 anak ini tuh nggak ada masalah dengan dry food, artinya mereka bisa makan cat food yang pabrikan. Nggak kayak kuku waktu tuh aku sakit pulang dari aku berobat ke dokter gigi yang di Tangerang itu, aku sakit, aku pingsan 2 hari. Aku suruh orang nganterin pal ayam, orang yang nggak amanah. Terus akhirnya kuku nggak bisa makan, kuku meninggal gitu kan akhirnya, karena dia nggak bisa makan cat food, padahal cat food waktu itu ada di rumah. Nah untungnya yang 3 anak ini cantik, Kiki sama kakak ini bisa makan cat food. Jadi untuk emergency aku bisa sih kasih mereka cat food, walaupun aku nggak begitu aku nggak pro cat food ya guys, aku tuh pro makanan alami. Hai semuanya, ini lagi curhat guys aku tuh. Terus akhirnya aku berpikir, wah kayaknya besok-besok kalau aku traveling lagi, aku stok aja cat food banyak-banyak, nanti pakai kayak wadah. Mungkin aku harus bikin dari galon aqua biar bisa nyetok sampai berapa kilo, misalnya 5 kilo apa 10 kilo sekaligus gitu ya. Nanti kan kalau mereka ada mekanismenya di galon itu, nanti kalau mereka kurang, si cat foodnya bisa turun sendiri. Kayaknya aku mau bikin itu sih, termasuk juga air minumnya. Tapi itu resiko juga sih ya. Kadang aku perlu juga orang yang untuk ngecek apakah kucingku baik-baik aja atau gimana gitu. Soalnya di rumah ini kan nggak ada orang ya. Kalau aku pergi bener-bener mereka sendirian gitu di rumah. Soalnya udah 2 kali ya kejadian sudah 3 kali kejadian ini. Aku pergi berobat itu, aku suruh orang
Yang kedua itu malah ada jejak kaki ya masuk ke kamar. Dia kayaknya ngecek semua pintu-pintu lemari, itu ada jejak kakinya di kamar. Itu orang itu nggak dipakai lagi. Nah yang kedua ini aku ngeliat kok kayaknya dia nggak datang tiap hari gitu buat kasih makan kucing aku. Soalnya kucing aku pas aku datang itu kehausan banget, dehidrasi mereka gitu. Jadi susah ya cari orang amanah di Bandung ini aku tinggalnya di Bandung guys. Jadi di depan kita bisa iya, taunya di belakang gimana gimana gitu kan. Jadi susah banget lah sebenarnya kalau kita punya komunitas sesama cat lover. Sebenarnya enak nitip sesama temen ya, cuman di sini tuh nggak ada orang-orangnya tuh kayak gimana ya, kayak masing-masing banget lah gitu. Jadi nggak bisa minta bantuan misalnya tolong kasihin makan ke kucing saya apa gimana, nggak bisa. Jadi emang harus punya strategi sendiri untuk mempertahankan hidup kucing aku ketika aku lagi traveling kayak gitu. Ini kalau kalian perhatiin kucingku itu, si cantik ini kan tadinya kan bulunya kan, kalau kalian lihat video-videonya kan bulunya tuh kan kemoceng banget ya. Ini sekarang bulunya tinggal segini doang guys, tuh bulunya udah abis, udah kayak pohon cemara kena kemarau tuh, kayak gitu. Sekarang udah nggak kemoceng lagi nih anak ini. Nah ini aku nggak tahu kenapa, dia bisa kayak gini bulunya gitu kan. Jadi bulunya tuh menipis. Sini dek, mami mau tunjukin dek, tuh kamu udah nggak kudanil lagi. Kalau kemarin-kemarin kan sebutnya kudanil ya karena gendut lucu, terus bulunya bagus. Ini lihat bulunya kayak gini guys. Nah ini mungkin asumsi aku adalah mami lagi ngomongin kamu nak, biar teman-teman lain juga belajar. Jadi kan aku tuh rutin kasih obat cacing. Jadi buat teman-teman ya yang baru-baru punya kucing, yang belum ngerti, banyak yang nggak tahu kalau kucing itu harus dikasih obat cacing. Banyak, hah? Kucing kasih obat cacing? Iya, kucing harus dikasih obat cacing ya guys. Karena kucing itu dia cepet cacingan, apalagi kalau dia makan. Nah aku bingung ini apakah obat kombantrinnya palsu gitu ya. Bisa jadi loh obatnya palsu ya. Karena biasanya kalau aku pakai kombantrin, aku beli di apotik itu Tokcer sih pakai kombantrin. Aku sekarang ini udah nggak mau lagi pakai Drontal guys, karena aku ngerasa Drontal tuh keras ya, keras banget. Jadi aku pakai kombantrin aja, dan selama ini so far so good sih pakai kombantrin. Kayaknya itu toko ngejual memang harganya lebih murah sedikit lah, lebih murah 1.000-an lah daripada harga aslinya kombantrin gitu ya. Tapi masa iya sih gitu loh, kombantrin aja dipalsuin? Tapi mungkin aja sih dipalsuin ya, karena nggak tokcer sih itu, obat cacing itu nggak tokcer. Terus akhirnya aku protes kan ke tokonya, uh, kirim pesan kirim pesan ke tokonya. Aku bilang, pak ini kayaknya toko bapak ini ngejual kombantrinnya palsu deh, soalnya saya buat kucing saya masa sebulan dari minum obat kombantrin langsung cacingan lagi, kan it's not possible lah ya, nggak mungkin ya. Tapi dia bilang iya, ini mah asli. Iyalah emang lah, kalau toko kan nggak ada yang mau ngaku ya, maling kan nggak ada yang mau ngaku ya. Tapi jelas itu di blacklist lah, toko kayak gitu sama aku nggak bakalan dibeli lagi. Nah mungkin efek karena dia cacingan ini, jadi makan ke bulunya. Jadi aku pernah ngalamin kasus kucing cacingan itu habis di bulu ya guys ya, namanya Moi Moi. Jadi kucing pertama aku, Persia pertama aku di Bandung itu namanya Moi Moi, dikasih sama Ibu Gandhi. Itu dia didatangkan ke aku itu karena dia jelek banget, jadi dikasih ke aku tuh karena jelek ya, karena dia cacingan. Tapi bagusnya ownernya ini masih ngobatin dia, jadi dia tuh kayak ada apa sih cairannya yang harus kita totol-totolin ke pitak-pitaknya si Moi Moi. Moi Moi waktu itu kondisinya parah lagi dari cantik, jadi bulu ekornya tuh benar-benar udah abis, jadi tinggal cuma kayak sehelai 2 helai doang gitu loh di ekornya. Dan dia banyak pitak-pitaknya gitu. Nah ternyata jadi ini info juga sih ya, jadi kucing kalau dia cacingan itu bulunya bisa rusak guys, bulunya bisa rusak. Selain perutnya kembung ya, ada yang beberapa ciri-cirinya itu perutnya kembung kayak bengkak, kayak gendut tapi sebenarnya dia bengkak. Ada kayak waktu cantik, waktu pertama kali ditemukan kan dia perutnya bengkak tuh guys, itu karena dia bukan gemuk tapi karena dia cacingan. Setelah dikasih obat cacing kempes tuh kembungnya ya.
dan ketahuan bahwa dia ternyata sebenarnya underweight, jadi berat badannya kurang. Nah setelah dia dipelihara jadi bagus, kemarin kan masih bagus-bagus tuh video-videonya. Nah ini kayaknya nih salah ngasih Combantrin palsu nih mami nih dek, kayaknya besok aku harus kasih dia obat cacing yang lain deh, yang merek lain. Aku udah beli sih, tinggal aku kasihin aja. Aku tunggu sampai aku balik lagi ya dari traveling, supaya kalau misalnya kenapa-kenapa aku ada di samping dia gitu kan. Aku nggak mau kalau aku kasih dia waktu aku traveling takutnya ada apa-apa kan. Takut aja gitu, sebagai emak kan aku sangat protektif ya. Nah ini aku curiganya dia ini sama kayak Moy kasusnya, jadi dia cacingan terus abis dibulu gitu loh. Jadi kucing itu harus wajib banget kalian kasih obat cacing per 3 sampai 4 bulan. Jadi 4 bulan sekali harus kasih. Jadi dalam setahun itu minimal kalian kasih obat cacing tuh 2 atau 3 kali ya. 2 3 kali, iya. No 4 atau setiap 3 bulan aja. Berarti kalau 3 bulan kan 4 kali ya. 4 kali atau 3 kali lah dalam setahun, itu wajib. Jadi kalau kalian mau kucingnya sehat, kasih makan yang alami, kasih obat cacing, sebenarnya udah beres urusan dunia ya, dunia perkucingan udah selesai gitu. Tapi dia bobot deh, nih lihat buntutnya tuh jadi jelek kayak gini. Yang tadinya kemoceng kan, kalian lihat kan video-videonya cantik sebelum-sebelumnya kan bulunya kemoceng. Nah ini jadi jelek gitu loh. Pokoknya mami tuh jadi sebel ya dek, lihat kamu kayak gini jadi jelek ya dek. Udah gitu ya, dia ini mengalami perubahan karakter. Dari yang dia baik-baik aja, maksudnya dia nggak kelingi banget kayak Katisha, enggak, cuek-cuek aja sih, cuma dia nggak jahat. Sekarang ini dia jadi jahat. Jadi kalau dideketin kayak menghindar gitu, kayak nggak sudi banget dipegang, dipeluk nggak mau gitu. Mungkin harus diruqyah. Ada nggak yang buka ruqyah kucing? Jadi dia juga sering marah sama anak-anaknya gitu, jadi rungsing gitu. Nanti adek ya, hari ini mami kasih obat cacingnya udah beli ya guys. Aku coba merek satu ini ya guys ya. Ini obat cacingnya kayaknya apa ya, spesifikasi untuk membunuh cacingnya lebih banyak, jadi hampir mirip-mirip kayak Drontal, dan ini lengkap banget cacing yang bisa dia musnahkan. Nanti aku coba dulu, kalau aku udah bagus nanti aku share ya ke kalian, siapa tahu kalian bisa ikutin jejak kita ya, karena ini obatnya bagus dan lebih murah, harganya cuma 1/3 dari Drontal. Hanya ya 2/3 ya dari 1/3 dari Drontal dan 2/3 dari Combantrin, jadi murah banget loh obatnya. Dan mungkin bisa kalau dipotong setengah bisa lebih murah lagi jatuh-jatuhnya gitu. Jadi tunggu ya, aku akan kasih update ke teman-teman semua gimana hasil dari aku kasih dia obat cacing yang baru ini. Nah ini ya guys, jadi cantik itu seperti inilah kondisinya. Ini aku tuh baru beresin tempat tidur, dan dia paling seneng kalau udah tempat tidurnya rapi ya. Nanti biasanya berantakan lagi sama mereka juga, kayak gitulah. Ini sebenarnya mami tuh beli spray baru ya, yang ini ya, merek apa ini nggak tahu, merek apa ini, produk Cina kayaknya ini. Beli nih, dibohongin nih sama tokonya. Ini spraynya kasar banget, ini aslinya kain spraynya kasar, tipis. Wah ini apa, bad quality. Ini bad quality banget. Belinya di TikTok. Hampir udah nggak mau lagi dia belanja di TikTok, soalnya berapa kali beli di TikTok itu mulu, apa, zong mulu ya. Beli baju di TikTok, jahitan yang nggak bener gitu ya, ada jahitan yang kebuka gitu ya. Macam-macam deh. Makanya belanja online tuh sebenarnya praktis ya, kalau menurut aku senangnya ke praktisannya, tapi zongnya itu menyebalkan sekali gitu loh. Jadi guys, ini aku harus cari akal banget kalau misalnya aku mau traveling. Mereka ini harus aku bikinkan sebuah apa ya, kayak mungkin pakai aqua galon le mineral itu kali ya, untuk taruh cat foodnya yang banyak biar mereka nggak kelaparan saat aku pergi. Karena aku kayaknya udah nggak mau lagi deh bayar-bayar orang gitu, nggak bener semua gitu ya. Kalian bayangin aja, pulang-pulang rumah berantakan, kotor banget. Tempat makan mereka itu nggak pernah dicuci ya,
Padahal itu bahaya kan, itu harus dicuci setiap hari. Padahal udah dikasih tahu loh, itu udah dikasih tahu tata tertibnya gimana, aturannya udah dikasih tahu. Ketemu orang yang diajarin dulu gimana gimana, tetap ya orang kita tuh emang dablek sih, orang Indonesia tuh dablek. Kinerjanya, performance-nya tuh jelek, kayak nggak niat mau kerja, kayak nggak niat mau bantuin orang. Padahal kan ini juga kita bayar, nggak gratis gitu kan. Ada yang itu tuh kita udah kasih lebih uangnya gitu kan, taunya parfumnya yang dioplos, parfum aku habis guys, diambilin semuanya, satu satu pak, semua parfum yang aku punya itu habis, dioplos sama alkohol, nggak ada lagi wangi-wanginya. Tega banget ya sih orang itu. Ya yang satu lagi kelihatan jejak kakinya ya, mau buka-buka lemari, semua lemari dia ada jejak kakinya dia gitu. Jadi susah sih memang nyari orang ini. Aku dulu pernah buka penitipan kucing waktu lebaran karena aku mikirin kasihan teman-teman aku yang cat lover. Karena kan kalau kita titip di pet shop atau di klinik itu kan mahal ya. Belum tentu kucingnya baik-baik aja. Kadang kucing malah jadi stres ya kalau dititip di pet shop kayak gitu. Jadi aku buka tuh, sempet ya buka penitipan kucing Bandung Moy, tapi Instagram aku dibajak sama orang lain, diambil alih sama orang lain, dan aku nggak bisa apa protes ke Instagram, ya udah diganti lagi sama yang lain. Pokoknya udah diambil, akun aku tuh udah diambil sama orang lain, nggak bertanggung jawab banget ya, namanya tuh Nabila Shop. Akhirnya dan sebenarnya profesi aku kan bukan untuk penitipan kucing ya guys, itu tuh sebenarnya cuman pengen ngebantu teman-teman yang punya kucing, daripada ke pet shop mending titip ke aku, karena aku tuh ngerasain aku sendiri susah gitu nitipin kucing aku gitu loh. Dan waktu itu aku murah banget, ngecasnya cuma 20.000 guys, 20.000 satu ekor, satu hari 20.000. Itu mereka nggak dikandangin, aku punya kamar-kamar gitu, jadi mereka taruh di kamar satu, jadi nggak bercampuran dengan kucing-kucing yang lain. Waktu itu ada 3 orang yang nitip, 4 orang yang nitip ke aku, bahkan ada satu yang nitip sampai hampir berapa ya, hampir 3 minggu, sampai udah sayang banget gitu loh sama kucingnya itu. Aku bilang ke ownernya, sebentar lagi ini jadi kucing aku loh, udah main sama aku ya, udah gabung sama kucing-kucing aku, udah wah lucu banget lagi kucingnya tuh, kucing kampung tapi oyen lucu ya. Jadi bikin penitipan kucing itu cuma 20.000 sehari karena mikirin teman-teman yang mau pulang lebaran, kasihan gitu ya. Jadi akhirnya rumah tuh dijadiin tempat penitipan kucing gitu. Karena ngerasain guys betapa susahnya kita nitipin kucing kalau bukan sama yang sama-sama penyayang kucing. Bener nggak? Ngerasa nggak kalian? Kalau kalian nitip sama orang, misalnya ke klinik, jangan salah loh, pegawainya bisa kasar-kasar loh ke kucing kalian. Kucing kalian bisa digebuk-gebukin loh sama mereka gitu loh. Aku pernah ngalamin kan kucing aku digebukin sama mereka, ada banyak ceritanya sedihnya aku tuh soal kucing-kucing ini, makanya trauma udah kan. Akhirnya mending taruh di rumah sendiri, bayar orang ya, tapi risikonya kalau bayar orang ya banyak cerita, banyak dramanya juga ya. Ya sudahlah, akhirnya bikin penitipan kucing itu, ternyata teman-teman yang sesama yang punya kucing yang di daerah satu komplek perumahan aku itu pada nitipin kucingnya. Ada yang nitipin 5, ada yang nitipin 1 tapi lama 3 minggu, ada yang nitipin 3 waktu itu ya. Pas mereka udah pulang lebaran kan paling seminggu kan, udah seminggu ya udah mereka ambil lagi kucingnya, dan mereka berterima kasih banget sama aku karena kucingnya itu jadi sehat, jadi gendut gitu ya, jadi lebih lebih bagus kondisinya dibandingin waktu sama mereka. Jadi kata mereka, kok lucu sih kucingku susah makan loh katanya gitu, tapi pas di sama aku jadi gendut gitu, kucingnya jadi gendut gitu, dan kucingnya nggak stres. Kebanyakan kucing kalau dititip-titip itu kan jadi stres ya, karena dia lingkungan baru, belum tentu yang ngurusnya baik, bager gitu kan. Kalau aku mah emang karena aku penyayang kucing, jadi kucing yang dititip juga aku seneng gitu loh, disayangin juga sama kayak kucing sendiri gitu. Jadi belum ada lagi tuh orang yang kayak aku ya, yang buka penitipan kucing untuk sosial seperti itu gitu, bayar cuma 20.000 gitu kan. Makanya pada terima kasih banget gitu teman-teman itu
Jadi sesama yang di satu komplek aja ada yang aku nggak kenal tiba-tiba datang ke rumah, Bu mau nitip kucing, bisa bisa aku bilang. Tapi aku kapasitasnya terbatas waktu itu, jadi emang bukan bisnis ya, emang emang pengen nolong orang aja waktu itu. Balik lagi ya, aku pengen sih kalau ada yang kayak gitu ya, tapi ya susah ya nyari yang kayak aku gitu, yang memang benar-benar care sama kucing. Nitip, buka penitipan juga cuma pas buat lebaran doang. Jadi aku tuh bukan yang profesi, aku bukan itu profesi aku ya. Aku punya profesi sendiri gitu loh guys. Jadi itu mah cuma karena kasihan aja lihat teman-teman kalau lebaran kan nggak bisa bawa pulang kucing ya, misalnya dari Bandung ke Sumatera Selatan atau ke Banten kemana waktu itu. Nah tapi sayangnya, mungkin ada yang merasa nggak suka sama aku karena kan aku ngecasnya murah banget, cuma 20.000. Mungkin dia merasa akan mengancam bisnis dia atau gimana gitu ya, nggak tau lah. Yang pasti akun Instagram aku itu diambil sama mereka, dan aku males lagi mau bikin lagi, males. Kenapa? Karena kan memang bukan profesi aku gitu. Jadi bukan profesi, emang pas lebaran doang bukanya. Itu juga karena lebaran aku nggak pulang ya, nggak pulang, nggak kemana-mana, jadi emang stay di Bandung aku itu. Jadi aku pikir ya kasihan lah teman-teman, kalau titip ke klinik kan mahal banget, itu bisa 80.000 sehari gitu. Nah aku bilang aku mau nolongin orang lah, 20.000 sehari. Tapi itu ya, repotnya setengah mati itu guys, karena kan kucingnya banyak pupnya. Wah itu setiap hari nyedokin pup, pokoknya bergaul sama pup kucing itu udah kayak apalah gitu. Tapi rumah nggak sempet bau sih. Dan aku seneng banget karena apa ya, semua yang aku bantu kemarin itu merasa puas gitu, merasa malah merasa berterima kasih gitu loh, karena udah bikin kucingnya jadi bahagia selama ditinggalin. Sebenarnya menurut aku semua sama ya, semua cat lover itu pada saat dia traveling pasti punya rasa khawatir kucingnya kalau kenapa-kenapa, ditinggalin gimana. Jadi kita kalau mau traveling juga kadang aduh mikirin yang di rumah si bulu-bulu itu gimana, anabul gimana gitu ya. Nah pada saat mereka nitipin ke aku, kan aku bisa update, aku videoin gitu ya, kucingnya nih, kucing kamu videoin. Jadi kan seneng ya, si ownernya itu seneng gitu loh. Jadi mereka bisa lihat, oh kucingnya baik-baik aja, malah tambah gendut, tambah lucu, tambah bagus gitu kan. Beda loh, kerasa banget ya kalau kita dititipin kucing dengan kita melihara dengan hati, dengan kita cuma bisnis doang tuh beda ya. Beda, berasanya beda. Ke kucingnya juga kerasa kan, mereka nggak stres. Mereka bisa kayak feels like home tuh, bener-bener kayak rumah sendiri. Malah ada tuh yang kucingnya yang dititipin itu betah banget dia di rumah, dan aku udah sayang banget sama dia. Aku bilang, ih bentar lagi nih jadi kucing aku nih, kayak gitu. Ownernya juga sayang banget sih sama si Oyen itu, kucingnya manja banget. Kalau makan itu, kalau sama ownernya masih disuapin satu persatu biskuit dry food. Ih ku bilang belagu banget nih kucing gitu kan. Tapi ya emang itu jadi kenang-kenangan karena kucingnya udah meninggal sekarang ya. Jadi dulu itu masih cat food ya makannya semua kucingku. Nah sekarang aku udah berusaha menggalakkan atau mengkampanyekan makanan alami buat kucing. Karena apa ya, memang kucing kan memang harus makan yang makanannya dia yang alami gitu kan, yang naturalnya makanan kucing. Jangan kalian kasih cat food mulu ya. Jadi menurut aku makanan dry food itu sebenarnya emergency. Itu kayak cemilan aja sih sebenarnya, jangan dijadikan makanan utama. Karena ya nih aku kasih tahu ya, aku punya temen dokter, dia cerita tentang zat taurin. Taurin kalau kalian baca di, coba deh baca kemasan cat food itu, di situ ada penjelasan misalnya kalau ditambahkan zat taurin ya. Kalau ditambahin dengan zat taurin itu berbahaya guys. Kenapa? Taurin memang diuntukkan kucing itu supaya dia lebih lincah. Tapi kucing kan udah over ya, kayak kayak Kiki itu kan udah energizer kan kucingnya. Malah aku pusing sendiri karena dia terlalu lincah gitu ya guys. Jadi zat taurin itu juga adalah zat yang sama yang bisa kalian temukan di energy drink. Jadi makanan berenergi seperti misalnya
minuman itu bisa membuat kalian terjaga, nggak ngantuk-ngantuk buat sopir. Nah, tahu kan mereknya apa? Nah, itu dimasukkan ke dalam cat food kita, cat food kucing kita. Ternyata sekarang ini banyak sekali kasus pasien harus cuci darah. Kenapa coba? Karena sering minum minuman energy drink itu. Nah, ternyata di kucing juga efeknya sama. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan cat food atau dry food untuk kucing kalian, maka itu akan menyebabkan kucing kalian mengalami infeksi ginjal yang tanda-tandanya salah satunya adalah pipisnya berdarah, kucingnya mau pipis ngeden-ngeden gitu ya. Infeksi di saluran kemihnya. Nah, itulah efeknya dari situ. Nah, aku ngalamin juga kucingku berapa kali dibawa ke dokter, bahkan Cinmo itu harus dikateter segala karena dia pipisnya waktu itu ada ping-pingnya gitu. Karena waktu itu makan dia makan wet food. Bayangin ya, dia nggak makan dry food tapi dia makan wet food. Wet food pun ternyata yang merek terkenal, yang kalengan itu juga membuat infeksi saluran kemih dia sehingga pipisnya berdarah. Nah, jadi yang sebenarnya adalah apa sih makanan terbaik buat kucing? Yang kita bikin sendiri, yang kita siapin sendiri. Kalian bisa ke pasar, beli filet ayam, beli ikan, beli daging, beli apa yang beneran makanan alami, kalian rebus aja. Gak usah dikasih apa-apa, kasih kucingnya. Kalau nggak punya uang banyak seperti misalnya kayak aku nih, aku mau berhemat nih, ya kasih kepala ayam, direbus aja. Kepala ayamnya dicuci bersih dulu, kemudian kalian rebus pakai air seukuran tinggi si kepala ayam itu aja, rebus, nanti dia kan keluar air sendiri lebih banyak. Keluar sampai sari-sarinya keluar tuh udah mateng, dinginin sampai ke kaldunya, airnya itu kayak apa ya, ya kaldunya si kepala ayam itu kasihin juga ke kucingnya. Nah, itu bagus banget, kucingnya jadi. Oh ya guys, satu lagi ya, edukasi buat kita cat lover ya. Kalian jangan berpikir kalau kucing gendut itu lucu. Kucing gendut itu berbahaya. Dia bisa mati mendadak karena serangan jantung. Bisa macam-macam penyakitnya, sama kayak manusia. Kalau kegendutan bisa diabetes dan segala macam. Sama kayak manusia. Jadi kalau kita kasih makan alami ya guys, kucing dikasih makan alami seperti misalnya yang paling murah meriah deh. Masa sih kalian gak bisa, kepala ayam itu murah banget ya guys, 10.000 12.000 sekilo. Itu bisa buat makan kucing kalian, kalau satu ekor itu bisa buat 5 hari. Bayangin 10.000 cuma 5 hari. Nah, waktu itu Jejel kasih makannya cuma 6 ekor sehari. Itu Jejel cukup. Tapi kalau Cantik sama kakak Kiki gembul nih, mereka nggak cukup. Mereka makannya bisa 10 sampai 11 12 kepala sehari. Jadi tergantung, lihat aja kucingnya segimana makannya. Nah, itu murah banget. Jadi rebuslah itu, kasih kucingnya itu, bulunya jadi bagus, warnanya jadi terang keluar semua gitu loh. Dan berat badannya, ngomongin berat badan ya. Kalau kucing dikasih makan berat badan ideal, dikasih makan alami, berat badannya jadi ideal. Nah, kalian tau nggak? Kemarin kan ada yang posting tuh di Facebook. Terus aku komentar kan tentang makanan alami. Karena banyak kan dokter hewan itu tidak mau kalian tahu soal ini. Biar kalian kan kucingnya sakit mulu, biar mereka tambah banyak kan duitnya. Tidak semua ya, tidak semua. Aku disclaimer dulu, tidak semua dokter hewan jahat seperti itu. Tapi yang aku temuin, semua dokter hewan yang aku temuin seperti itu semua. Cuma cuan-cuan, duit doang gitu. Nah, mereka nggak mau kalian tahu rahasia ini, supaya kucing kalian dikasih dry food terus, makan cat food terus, supaya sakit. Kalian tahu berobat ke dokter hewan itu, kateternya Cinmoy kemarin itu aku habis 3 juta. Ya, aku habis 3 juta. Kalau Katisha waktu itu sakit ke dokter hewan tuh, kalau duit sekarang tuh sekitar 6 juta. Jadi banyak sekali biaya yang aku keluarin gitu ya buat kucing-kucingku ini. Makanya sejak itu aku gak mau lagi berurusan dengan dokter hewan sebisa mungkin. Jadi aku urus kucing aku gimana? Ya aku kasih makanan yang benar, makanan yang alami, yang tidak membuat dia sakit, sehingga gak perlu keluarin duit kan berjuta-juta bayar dokter hewan. Dan ujungnya mati juga kan kucingnya. Kucing yang dikateter itu rata-rata biasanya mati guys, gitu loh. Jadi lebih baik kalian jangan mengobati, tapi mencegah. Mencegahnya gimana? Kasih makan yang alami. Ya, jangan sampai kalian
cuma obat-obat doang, tapi penyebab penyakitnya itu tidak di stop. Jadi misalnya kalian gini, kalian obatin nih pipis berdarahnya, kateter lah, minum obat inilah, apalah itulah ke dokter hewan. Tapi terus dikasih terus racunnya, ya kan sama aja bohong, soak. Dan itu bisa berulang. Bagi siapa yang udah punya kucing yang pernah kena pipis berdarah, selama kalian masih kasih cat food terus, dia akan pipis berdarah terus. Jadi buang-buang duit banget dia kalian bayar dokter hewan. Sialnya lagi, dokter hewan kita tuh tidak pernah mengedukasi. Jadi dia tahu tuh penyebabnya cat food, tapi dia nggak akan bilang ke kalian, nggak akan kasih tahu. Bu, bapak, ini jangan dikasih cat food lagi ya, kucingnya harus makan ayam atau ikan atau rebus-rebusan apa, ikan, ayam, daging gitu. Nggak akan dikasih tahu sama mereka. Kenapa? Karena kalau kalian kateter, untung mereka gede banget. Mereka kasih suntikan untuk pipis berdarah itu modalnya cuma 800 perak ya. Ini aku dapat informasi dari teman aku ya, yang dokter hewan. Dia cuma modal 800 perak. Ngecas ke kalian berapa? 150.000 bisa. Gitu loh. Gila. Nah, contoh misalnya tes laboratorium paling cuma 80.000. Mereka ngecas ke kalian berapa? 250.000. Itu dokter hewan. Jadi aku nggak ngerasa dokter hewan di sini tuh sayang binatang ya, tapi sayang dia cuma mikirin materi doang. Dan itu kita harus lawan ya guys, lawan dalam arti kita juga harus mengedukasi diri kita sebagai pencinta kucing. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin terus. Contoh pembodohan yang paling banyak yang aku tahu ya, dokter hewan selalu bilang bahwa obat kucing tuh khusus buat kucing. Tidak, mereka menggunakan obat manusia. Kenapa? Lu beli obatnya di mana? Di apotek kan? Bukan apotek kucing kan? Apotek manusia. Itu obat, semua obat manusia. Kalau kalian mau tahu. Nah, ini jangan dibodoh-bodohin lagi. Dan jangan bodoh. Stoplah bodohnya. Semua obat kucing kalian itu adalah obat manusia. Ya. Karena belum ada pabrik obat kucing atau apotek kucing, belum ada. Semua penelitian itu di manusia. Cuman yang membedakan adalah dosis. Lihat aja berat badan kamu misalnya 50 kilo, kucingnya cuma 5 kilo, kan cuma 1/10. Jadi semua dosis itu kalian harus kurangin semua. Jadi kalau misalnya kucing kalian, aku taunya sudah lama ini ya, cuma banyak banget kan yang ngeyel, yang masih ribut-ribut kalau di Facebook kan, sok-sok tahu banget gitu loh, yang bahlul-bahlul itu. Coba kalian perhatiin, tiap kali aku dapat resep, aku masih ada loh fotonya, ku foto semua resep dokter itu, resepnya ku foto, dan semua belinya di apotek manusia. Obat pendarahan Chinmoy waktu tuh aku ke Kimia Farma belinya gitu. Jadi itu semua obat manusia. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohin. Yang menyebabkan kucing kalian mati-mati itu misalnya ya, ada yang bilang oh itu nanti bisa mati, itu karena kalian menggunakan dosis seperti kalian pakai untuk manusia. Jadi kucingnya mati karena overdosis, bukan karena obatnya. Obatnya udah bener, cuma salah ngasih dosisnya seperti manusia. Misalnya kasih antibiotiknya seperti kayak kalian kasih antibiotik buat manusia, ya mati lah, modar lah. Jadi misalnya gini, kalian kasih obat antibiotik buat kucing sama kayak kalian ngasih obat antibiotik buat gajah ya. Nah jadi udah jelas itu benar-benar berbahaya. Jadi kalau mau ngasih kucing apapun, obat manusia aja tapi dosisnya kurangin. Nggak ada bohong kalau dokter-dokter bilang itu saya pakai obat khusus kucing. Bohong besar, mulut lu dirobek sama Allah nanti kalau ngomong terus kayak gitu ke pasien-pasien lo. Semua tuh obat manusia. Antibiotiknya Chinmoy waktu itu pun juga pakai obat manusia. Jadi yang dipakai untuk manusia antibiotiknya gitu loh. Cuman dosisnya yang dibedain, ngasihnya tuh berapa banyak gitu loh, beda dengan waktu kita pakai buat manusia. Obat pendarahannya juga obat pendarahan manusia gitu loh guys. Jadi hati-hatilah, jangan mau dikelabui sama dokter hewan mulu. Dan saya juga nggak ngerti ya kenapa dokter hewan kita kok kayak gitu kelakuannya gitu loh. Kok kayak nggak punya kode etik ya, kalau menurut aku seperti itu. Jadi kayak cari keuntungan terus gitu loh dari kita yang cat lover. Ada pengalaman temen aku, dia bilang gini, kamu kalau ke dokter hewan tuh dia bilang jangan tunjukin banget kalau kamu tuh sayang banget sama kucing kamu, karena kamu akan dicas lebih besar dibandingin kalau kamu cuek-cuek aja gitu sama kucing kamu. Kalau aku bilang gitu, ya udah dok, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu.
Jadi kayak gitu sikapnya. Nah itu dicasnya lebih murah, dia bilang. Jadi kayak kita tuh nggak penting-penting amat gitu sama kucing kita. Tapi kalau kamu semakin nunjukin kamu tuh sayang banget sama kucing kamu, mereka akan cas kamu juga tinggi banget gitu. Tinggi guys, tinggi. Aduh pokoknya hewan peliharaan itu sudah jadi sebuah bisnis yang sangat lukratif, yang sangat menggiurkan, yang sangat membawa uang banyak gitu loh. Terutama buat orang-orang yang berkecimpung di kedokteran hewan, di klinik hewan ya. Nah, seperti itu. Pokoknya hati-hati deh. Sebaiknya kucing-kucing kita tuh jangan sampai ditanganin oleh tangan yang lain. Sebisanya kalau sakit jangan dibawa ke klinik, jangan ditaruh di klinik ya, jangan diinepin di klinik, taruh aja di rumah, dirawat aja sendiri, itu lebih bener gitu loh, daripada kalian titip ke klinik-klinik berharap mereka akan mengawasin kucing kalian. Ya enggak lah, aku pernah nemuin ya, aku pernah nitipin Katisha waktu dia sakit itu, ternyata kalian nggak akan percaya kalau aku ceritain, tapi nanti aku cerita di lain waktu aja ya. Aku akan ceritain apa yang aku lihat waktu aku membesuk Katisha. Kalian akan shock. Makanya aku bilang kalau kucing kalian sakit lebih baik dibawa ke rumah, dipelihara sendiri daripada kalian titipin, karena bukannya sembuh malah jadi petaka. Makasih juga Big D. Cuma sharing pengalaman. Karena kan pahit ya kalau kita sampai kehilangan kucing kesayangan kita karena bahlulan mereka gitu. Padahal kita udah keluar duit juga, udah bayar juga, udah nangis gitu, udah pengen kucingnya sembuh, tapi malah jadi petaka gitu. Dan itu sakitnya banget gitu. Jadi menurut aku kita punya kewajiban juga untuk mengedukasi diri kita dalam pemeliharaan hewan kesayangan kita. Jangan sampai kita tuh dibohong-bohongin terus, dibodoh-bodohin terus sama mereka gitu. Ini bahaya banget ya guys. Dan sialnya aku sudah ngalamin semua itu. Kenapa aku bisa cerita ke kalian ini? Karena udah banyak pengalaman pahitnya. Makanya jangan sampai pengalaman pahit aku terjadi sama kalian gitu. Itu aja sih intinya. Karena kan kucing itu ya mungkin buat orang lain cuma kucing, tapi bagi kita kan kucing tuh udah kayak udah kayak family member kita, kayak anak kita, kayak best friend kita gitu. Jadi pada saat mereka kenapa-kenapa terus menderita gitu ya karena perbuatan malpraktek dokter-dokter hewan itu dan orang-orang klinik hewan itu, rasanya sakitnya 2 kali ya, karena sakit ngelihat kucing kita menderita, sakit ngeluarin duit berjuta-juta gitu loh. Dan sialnya lagi ya, di Konoha ini tidak ada payung hukum. Jadi misalnya dokter hewan malpraktek tuh, ada ya dokter hewan bikin malpraktek, itu pasiennya anjing duduk di sebelah aku, dia cerita, Cici itu cerita kucingnya datang ke dokter itu sehat, masih bisa jalan, disuntik sama dokter itu salah suntik, dokternya nggak tanggung jawab, si anjingnya lumpuh. Dan itu dokter yang sama yang juga malpraktek, aku ngalamin juga sama dokter itu, inisialnya dokter A. Nah kita mau nuntut waktu itu aku udah mau nuntut ya, serius guys, aku udah telepon salah satu abang aku lah